Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ibnil Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi la yaumil qiyamah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa Gunawan Karimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim ke rumahnya Pak Sarmono juga Mas Aji dalam rangka satu bersilaturahim. Yang kedua, alhamdulillah kita mendapatkan info bahwasanya Mas Aji mendapatkan hewan melata yang bisa dibilang unik dan juga bisa menjadikan booming atau viral, yaitu dengan diketemukannya atau ditangkapnya sebuah ular yang jenis dari ular albino. Insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana proses mendapatkannya, dan juga dari Pak Sarmono juga menambahi tentang liku-liku sejarah yang bisa melengkapi dari cerita ini. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairul jaza kepada keluarga Pak Sarmono yang sudah memberikan waktu di tengah mungkin waktu istirahat ya. Mudah-mudahan waktu ini sangat berharga, menjadikan keberkahan dari berkah silaturahim, panjang umur dan juga berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dalam peribahasa juga disebutkan tak kenal maka tak sayang, maka harus ta'arufan. Kami mohon izin kepada Pak Sarmono untuk pertama memperkenalkan diri, keluarga besaripun, termasuk tadi sudah sedikit kita berbincang di depan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wedalipun ingkang sampun diparingaken dumateng kula nyuwun ngapunten. Kula asmi Sarmono, asli lahir kula Klaten. Saking Klaten ya. Nggih. Semah kula Purwantara ingkang asmi Sutarti. Kula kagungan putra 3 ingkang bajeng kula sukani tenger Wahyu Wisnu Saputra, ingkang nomor kalih putri kula sukani tenger Dewi Sekar Arumsari, ingkang nomor 3 ragil niku kula sukani tenger Rahmat Aji Pangestu. Sebab napa kula ngantos damel tetenger anak kula tiga-tigane niku ndek wau niku riyen kula niku terlahir di tengah-tengah keluarga yang benar-benar miskin. Saya setiap harinya mengajak sama Allah bila mana besok saya bisa ditemukan jodoh saya. Nah, kalau permohonan saya dikabulkan, punya anak cukup 3, tapi yaitu permintaan dulu pertama barep itu laki-laki, kedua perempuan, yang ketiga juga laki-laki. Alhamdulillah terkabul. Nah, makanya itu sudah menjadi apa istilah kata niat dan tujuan saya untuk memberi nama anak-anak saya itu biar saya benar-benar bisa menjadikan suatu orang tua yang benar-benar bisa jadi suri teladan anak-anak saya. Makanya anak-anak saya yang pertama itu tak kasih nama Wahyu Wisnu Saputra, itu harapan saya, di mana doa permohonan saya diijabah sama Allah, biar terjadi terwujud menjadi suatu wahyu buat pribadi saya, khususnya untuk pribadi anak saya. Wahyu Wisnu itu adalah penguasa. Wahyu itu adalah karomah, penguasa. Putra itu laki-laki. Jadi tujuan kula anak saya menjadi seorang laki-laki
juga jadi pemimpin yang benar-benar amanah. Yang kedua, perempuan. Saya kasih nama Dewi Sekar Arumsari. Dewi itu perempuan, Sekar itu bunga, Arum itu suatu penciuman, sari-sari bunga. Jadi kalau saya sudah mendapatkan suatu wahyu, biar bisa menjadikan gondo arum manfaat migunani kanggo pribadi saya, keluarga saya, syukur gage untuk masyarakat sekitarnya. Itu yang 1 dan 2. Alhamdulillah saya diijabah sama Allah. Ya juga berusaha untuk tawakal, berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah. Ya banyak-banyak masih ritual sana kesini. Karena apa? Selama saya punya anak 2 sudah mendapatkan anugerah sama Allah, tapi kehidupan saya itu masih benar-benar di bawah orang-orang umumnya. Maka terus saya itu berusaha terus. Akhirnya saya mohon munajat sama Allah untuk membuktikan kuasa Allah, bukan rezeki yang harus istilah kata kayak kekayaan ke ini, cuman aku diberi lagi rezeki namanya anak lagi. Makanya yang ketiga saya namakan Rahmat Aji Pangestu. Itu adalah rahmat, itu rahmat Allah yang benar-benar saya syukuri, saya nikmati, biar menjadikan suatu aji-aji kekuatan bagi saya sekeluarga. Makanya saya tutup anak saya itu yang paling kecil nomor 3 itu udah kasih nama Rahmat Aji Pangestu. Rahmat jadi aji-aji, jadi kekuatan biar diistoni, bukan cuman dari manusia, tapi dengan golongan malaikat pun juga mengistoni, mengijabahi saya menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Makanya sampai itu saya terus masih ritba kesana kesini. Akhirnya saya menemukan suatu keanehan dari anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil itu dulu baru umur 2 tahun. Itu sudah mainan kolo jengking, tunggeng. Nggak kena upasnya ya. Kok boro-boro tunggeng itu kok mau ngentuk. Dia itu malah bermain sama anak saya. Saya sendiri sampai juga was-wasan, takut. Tapi anak saya pegang-pegang kok juga enggak kenapa-napa. Itu pengalaman pertama. Yang kedua, umur 8 tahun. Anak saya tidur aja bersama ulo weling. Ya, ulo weling itu padahal juga ganas. Itu sampai 3 hari, 3 malam. Itu ular itu berusaha saya buang, tahu-tahu mau maghrib masuk lagi. Sampai 3 kali. Itu 8 tahun. Yang ke-10 tahunnya juga begitu lagi. Makanya saya itu kok waktu ritual itu dulu saya itu minta keselamatan sama Allah. Ternyata saya juga diijabah doa saya, permohonan saya, tapi karomahnya itu diberikan kepada anak saya yang bernama Rahmat Aji Pangestu. Saya sendiri sebagai orang tua juga heran, tapi ya alhamdulillah ternyata Allah itu benar-benar adil sama hambanya. Makanya apa yang saya cari, apa yang dulu saya ritualkan untuk ini dan itu, ternyata Allah mengijabah, yaitu karomahnya jatuh ke anak saya namanya Rahmat Aji Pangestu. Nah ini yang saya takutkan, yang ini mendapatkan suatu keistimewaan, yaitu ular putih. Kalau ular putih ini, kalau saya lihat dari silsilah ril sejarah, itu tempatnya itu pas tembusnya dari makam Tembung Boyo ke arah situ, belah timurnya ya.
Nah, itu tembusnya di situ lah. Kok delalah anak saya dapatnya di situ. Saya itu juga takut dibawa pulang, saya takut. Karena apa? Sebenarnya kalau dibilang albino ya benar. Cuman kalau ini sebenarnya itu ular weling. Itu menurut saya. Nah, namanya ular weling itu kan punya keistimewaan tersendiri, punya sejarah tersendiri. Bagi orang-orang Jawa kuno itu pasti tahu ular weling itu. Cuman ya ternyata sampai di rumah saya coba pegang, kok juga jinak. Tapi yang saya takutnya karena itu tadi, ular weling itu identik kan punya sumut. Saya yang takutnya di situ, kalau toh kelaparan pas dia dulu nggak mood, yang saya takutnya itu kalau sekali nyumut itu orang nggak bisa tertolong. Makanya ini entar jelasnya gimana sejarahnya mendapatkan ular ini, ya mungkin anak saya Rahmat Aji Pangestu ini entar yang bisa menceritakan. Cuman kalau bagi saya, sugesti saya, ini adalah suatu anugerah dari Allah. Dari permintaan saya sampai dari dulu sampai sekarang ini, insya Allah inilah jawabannya. Jawabannya karena apa? Orang-orang tua yang khususnya di sini, yang disepuhkan di sini, itu Mbah Temon bilang kalau ini adalah raja. Raja. Kalau ular putih itu ya ada rajanya, kalau belut putih itu juga raja. Identiknya juga ada ya. Ada. Makanya langka ya. Langka 1001. Makanya kemarin Mbah Temon bilang, ojo disengkoro rumatono muga-muga dadi berkah. Karena niku terus kula pesen kali anak kula, tolong beri kasih sayang. Seperti kamu ngasih sayangi diri kamu sendiri. Niku kemungkinan dari saya sendiri sebagai orang tua dari anak saya Rahmat Aji Pangestu untuk penyampaian ini. Jadi saya cukup sekian. Selanjutnya real sejarah mendapatkan ini biar dijelaskan sama anak saya Rahmat Aji Pangestu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendapatkan poin yang sudah diatur oleh Pak Sarmono. Alhamdulillah, sebuah petuah yang sangat bijak. Artinya apapun itu, mari kita senantiasa semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari ikhtiar itu tidak hanya ikhtiar lahiriah saja ya, Betul. perlu ada tirakat, ada riyadhah dan sebagainya. Dan hari ini kita juga diajari bagaimana kita harus senantiasa sumindirah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan dengan demikian konsep syukur, konsep qanaah dan juga senantiasa sabar sebagaimana para anbiya. Kalau dalam sejarah para nabi juga demikian, bagaimana Nabi Ibrahim juga diuji, belum mendapatkan putra dan sebagainya, dengan tetap berhusnudzan kepada Allah, dengan tetap senantiasa beribadah kepada Allah. Pada akhirnya Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik dan lebih berkah. Saya kira harapan kita dan juga sebagaimana yang dihentikan oleh Pak Sarmono, mudah-mudahan harapan kita semuanya, kita bisa menjadi, kalau anak, posisi kita adalah ya anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, rasa aman dan juga sakinah mawaddah rahmah kepada keluarganya Pak Sarmono. Allahumma amin. Terima kasih kepada Pak Sarmono. Yang selanjutnya tibalah kita akan secara detail tahu sebagaimana yang diatur oleh Pak Sarmono tadi, Mas Aji. Kita mau Mas Aji perkenalan dulu. Nama lengkapnya sudah diatur nih, dening Kang Romo. Terus umurnya berapa sekarang Mas? Lalu langsung pada kronologis penemuan dari ular albino ini. Kepada Mas Aji, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aji Pangestu, putra dari Bapak Sarmono, anak terakhir
dan saya berumur 20 tahun. 20 tahun. Nggih, 20 tahun. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu ular albino, ini bisa saya perlihatkan. Dan untuk saya sendiri mendapatkan ini tidak sengaja. Jadi saya mendapatkan ini waktu saya mencari belut pada malam hari. Di waktu malam hari. Iya. Jadi untuk teman-teman yang kiranya mau tahu ular ini asli atau tidak, ini benar-benar ular asli. Dan ini adalah ular sejenis ular weling. Ini ular weling, asli ular weling ya. Dan ini benar-benar albino. Karakter ular malam berarti. Iya. Hewan nokturnal. Dan ini bisa dilihat teman-teman. Ini benar-benar asli albino dengan mata merah tembus dan juga memiliki lidah di ujungnya putih. Dan di dalamnya terdapat sedikit merah-merahnya. Ini saya sedikit berhati-hati teman-teman, soalnya ini hewan nokturnal, jadi dia aktifnya di malam hari. Dan mendapatnya pun tidak mudah. Ini waktu sebenarnya ini yang lihat itu kakak saya yang bernama Wahyu Wisnu tadi. Oh, itu berdua, iya berdua, posisi berdua Pak. Waktu saya mau pulang, baterai mau habis, saya kembali ke sepeda dulu. Saya menunggu kakak saya yang masih berkeliling di sawah. Nah waktu saya sudah di sepeda, kakak saya itu tiba-tiba teriak-teriak, manggil nama saya, Haji Haji gitu. Dia bilang ada ular. Kalau saya ada ular itu kan sudah biasa, namanya sawah kan pasti ada ular. Iya. Tapi pas anehnya saat saya menghampiri kakak saya itu, ularnya itu berwarna putih. Waktu pertama kali melihat, dikira saya sama kakak saya ini ular ini posisi makan dan dia berbalik. Kan posisi ular di bawahnya kan pasti putih. Iya. Nah itu posisi saya, taunya gitu dia lagi makan. Pas detail dicoloki, disentri, nah ini posisinya kepalanya terlihat. Itu asli putih. Waktu itu saya deketin, saya coba pegang ujung ekornya ini, dia langsung lari. Jadi refleksnya ular kalau terkena tangan manusia itu pasti dia langsung lari. Tapi beda kalau kita menggunakan alat seperti bambu atau apa gitu kan pasti beda ya. Nah waktu saya pegang dia lari, langsung menuju ke lubang. Jadi ini langsung masuk lubang, makanya di sini ada bekas luka ini, sama pokoknya ada tiga bekas luka. Yang paling parah ini terkena kayu buat saya untuk menggali lubangnya tersebut. Jadi dia masuk lubang, saya gali juga lumayan dalam, soalnya di selokan. Waktu itu terlihat badannya, saya nggak berani narik, soalnya kalau terlihat badan itu kan nggak tahu dekat kepala atau dekat ekor ya Pak ya. Soalnya posisi besar semua. Yang paling kecil kan di sini. Saya coba tarik pakai kayu, dia masuk lagi. Saya tunggu, saya siram pakai banyu, pakai air itu. Terus dia keluar kepalanya. Saya tunggu lagi, saya bongkar lagi rumahnya, lubangnya itu saya bongkar. Setelah itu kelihat ekornya, langsung saya tarik. Terus saya cari tongkat untuk ini, menekan kepala nih. Kepala ini kula tekan ngaten, ini kula pegang. Oke, kula betoten griya. Waktu sampai griya, sampai di rumah niku kula nggih mboten tenang. Maksudnya mboten tenang niku kan niki nggih ulare pangapunten nggih unik nggih Pak nggih. Iya. Soalnya warnanya putih dan niki tergolong ula weling. Konon katanya kan ula weling niku paweling Pak. Iya. Mengingatkan untuk pengingat. Nah, sampai di rumah saya tanya sama bapak, Pak, niki yang soal kula openi napa mboten? Sanjangi ora apa-apa ingun naik. Nah, kula langsung inisiatif cari ember. Saya manggil ke ember. Cuma pakai ember ya. Untuk sementara yang penting hewan ini aman, saya kan gitu. Esoknya terus saya lihat ternyata ularnya masih ada, dan ini penampakan ularnya benar-benar asli ular weling. Kalau dilihat dari langsung dari mata kepala ini ada garis hitam putih seperti ular weling pada umumnya. Iya. Tapi kalau dari kamera saya tidak tahu, ini yang pasti ini putih, ini hitam, ini putih, hitam, putih. Nah, tapi kalau dari sisi dilihat dari sekejap mata ini yang terlihat hanya ini kuning, kuning, putih, kuning, putih, kuning, putih. Kalau aslinya ini hitam, ini putih, ini hitam, putih gitu terus. Tapi karena ini albino itu seperti hewan yang kekurangan gen. Oh gitu. Iya, jadi dia kekurangan gen, tidak bisa melengkapi warna tubuhnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, tadi Mas Aji sudah mempraktekkan dan memperlihatkan
seperti ini. Kita yang penasaran itu dari umur berapa jenengan bisa untuk mempelajari atau teknik menangkap ular, dan bagaimana bisa terlihat ini itu bagaimana bahasa kita ya, jinaknya atau lain sebagainya, itu bagaimana jenengan memprediksi itu? Kalau sebenarnya dari saya pribadi ya Pak ya, Yeah. kalau namanya takut sama ular, menjinakkan ular itu jujur saya nggak bisa. Oh, iya. Namanya orang pasti kan ada rasa takut. Yeah. Tapi nggih ngapunten nek menawi kalih ular niku nggih saumpami kula tetek niku nggih kula nggih cekel. Subhanallah. Ibaratnya nggih kalih ibaratnya nyulo welut niku lho Pak. Iya. Tujuan dari rumah pengen golek welut. Wis orang gagas buah enek demit napa enten ular napa kan tujuannya cuma satu. Berarti termasuk ini tuh niatannya cari belut, cari ular. Cari belut macamnya cari ular. Dari rumah saya cari belut, tapi alhamdulillah kasih rezeki ular albino ini. Jadi ya nggak sengaja diberitahu ada ular ini sama kakak saya, terus saya bawa pulang. Berarti ini proses tempat penemuannya itu di Blimbing. Blimbing ya? Nggih. Oh, Blimbing. Iya, sekarang gini Mas Aji, mungkin dari pemirsa sekalian setelah kita mereview ini ada yang penasaran, harapan kita juga mungkin dari master-master nasional juga berkenan mau ke sini, alamat lengkap jenengan ini bisa jenengan atur nih di mana? Purwantoro Sambitileng RT 01 RW 08 Purwantoro Wonogiri, Oh iya, Di Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iki Rahmat Aji 012. Rahmat Aji 012. 012. Jadi itu pemirsa sekalian, suatu yang unik itu akan mendatangkan suatu yang penasaran juga. Tentu kita juga bisa melihat bagaimana yang dilakukan Mas Aji ini juga suatu yang viral. Mudah-mudahan sebagaimana yang diatur Kang Romo bisa menjadi keberkahan dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan daripadanya. Barang siapa yang mencintai penduduk di bumi, niscaya penduduk langit juga akan merahmati seperti itu. Terus berikutnya Mas Aji, mungkin Mas Aji punya closing statement, bagaimana pendapat Mas Aji ataupun ada hal-hal yang mau Mas Aji utarakan kepada pemirsa sekalian, monggo kami persilakan. Nggih, untuk pemirsa saumpami berkendaan atau ingin melihat langsung bisa langsung datang ke rumah saya. Saya akan selalu membuka pintu untuk kalian yang ingin melihat. Nggih, RAHM.AT 0112 RAHM.AT 012. Iya, itu tadi IG-nya dari Mas Aji. Mungkin apa yang disampaikan tadi sedikit banyak yang ditambahi Kang Romo, Pak Sarmono, mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan bagi kita semuanya. Kita tentu semuanya memuarakan ini kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada semua makhluk yang di muka bumi ini kecuali semuanya tunduk juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah lah kita senantiasa meminta, dan kepada Allah jugalah kita mengembalikan segala perkara atau sesuatu. Kata nggih Pak Sarmono juga Mas Aji. Mungkin dari Pak Sarmono-nya ada closing statement, ada nasihat ataupun petuah yang mau diaturkan kepada pemirsa juga, monggo kami persilakan. Untuk saudara-saudara saya semua sebangsa dan setanah air, yang namanya karomah itu tidak bisa dipersombongkan. Karena apa? Maka saya memberi nama anak saya Rahmat Aji Pangestu. Mudah-mudahan rahmat dari Allah itu benar-benar jadi keselamatan anak saya seutuhnya. Makanya insting untuk anak saya yang untuk namanya anti upas, pawang ular, pawang ini enggak ada. Cuman karena apa? Naluri anak saya itu sudah tercipta dari dini. Karena apa? Semuanya diawali dari usaha saya munajat sama Allah untuk mendapatkan suatu
ridho dan barokah dari Allah, supaya anak-anak saya itu diberi keselamatan di dunia wal akhirat. Dengan nama ini mudah-mudahan benar-benar membawa rahmat. Makanya ini real, anak saya itu tidak punya ilmu untuk menakluk, apalagi jadi pawang, enggak. Ini real dari naluri anak saya sendiri, dari mulai umur 2 tahun sampai sekarang ini. Dia juga bukan anti upas, enggak, karena dia nalurinya dia itu suka, kasih sayangnya sama hewan itu sudah ada. Makanya setiap hewan apapun yang dipegang anak saya, Rahmat Haji Pangis, pasti dia akan nurut. Anak saya tidak punya jopo montro, tidak punya doa. Real itu naluri dari pribadi, karena dia punya sifat welas asih sama sesama makhluk hidup ciptaannya Allah. Cuman itu yang saya tambahkan, mudah-mudahan bisa untuk tambah pengalaman dan wawasan untuk para sedulur saya semuanya. Terima kasih. Jazakumullah kepada Pak Sarmono juga Mas Aji. Everything is privilege, likulli syai'in hasanatu wa sayyi'atu. Jika sesuatu itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, mudah-mudahan dari ini semuanya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih waktunya kepada Pak Sarmono dan juga Mas Aji. Mudah-mudahan silaturahim kita Gunawan Karimah Channel dan juga keluarganya Pak Sarmono, Mas Aji memberikan keberkahan ini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa sekalian, bincang-bincang kita dengan Pak Sarmono dan juga Mas Aji. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengembangkan channel YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Insya Allah menjadi ladang kebaikan bagi kita semuanya. Karena balik semua ini juga ada pesan-pesan dakwah kepada semua rekan-rekan kita yang berada di dunia maya seperti itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karimah Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk Baitul Mal. Ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.